Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan beberapa informasi seputar teknik informatika. Teknik informatika adalah cabang ilmu yang mempelajari cara-cara memanfaatkan teknologi komputer untuk mengelola, dan menganalisis informasi. Bidang ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengembangan perangkat lunak, pengelolaan data, hingga keamanan sistem. Berikutnya ada apa saja yang dipelajari di teknik informatika. Yang pertama ada pemrograman, yaitu belajar bahasa pemrograman seperti Python, Java, atau JavaScript untuk membuat aplikasi. Yang kedua ada algoritma dan struktur data, yaitu teknik untuk menyelesaikan masalah secara efisien menggunakan komputer. Yang ketiga, ada pengembangan perangkat lunak, yaitu proses mendesain, mengembangkan, menguji, dan merilis aplikasi. Yang keempat, ada jaringan komputer, yaitu dasar-dasar jaringan, termasuk internet, komunikasi data, dan protokol. Yang kelima, ada kecerdasan buatan, atau yang biasa kita sebut dengan AI, yaitu mempelajari cara membuat komputer dapat berpikir dan belajar, seperti dalam aplikasi machine learning. Yang keenam, ada basis data, yaitu cara menyimpan, mengelola, dan memproses data secara efisien. Yang ketujuh, ada sistem operasi, yaitu pengetahuan tentang cara kerja sistem operasi seperti Windows, Linux, atau Android. Yang kedelapan, ada keamanan siber, yaitu teknik melindungi data dan sistem dari ancaman seperti hacking dan malware. Selanjutnya adalah beberapa alasan mengapa teknik informatika banyak diminati pada era saat ini. Alasan pertama yaitu era digital membutuhkan teknologi. Dunia semakin bergantung pada teknologi. Setiap aspek kehidupan, mulai komunikasi, pekerjaan, hiburan, hingga pendidikan, memanfaatkan teknologi berbasis komputer. Teknik informatika menaruhkan peluang untuk menjadi bagian dari perubahan besar ini. Contohnya, aplikasi seperti Gojek atau Tokopedia lahir dari ide dan keterampilan di teknik informatika. Kebutuhan akan ahli teknologi seperti software engineer atau data scientist terus meningkat. Alasan kedua yaitu peluang karir yang luas dan menjanjikan. Lulusan teknik informatika punya prospek kerja yang sangat luas di berbagai bidang, seperti pengembangan aplikasi, analisis data, kecerdasan buatan, dan cyber security. Selain itu, gaji di bidang ini umumnya kompetitif, bahkan untuk fresh graduate. Alasan ketiga yaitu teknologi selalu berkembang. Teknologi tidak berhenti berkembang, sehingga lulusan teknik informatika selalu punya peluang untuk terus belajar dan mengikuti tren baru. Contoh teknologi baru. Yang pertama ada Internet of Things atau yang bisa disebut dengan IoT dan blockchain. Terus ada cloud computing, augmented reality, dan virtual reality. Alasan keempat yaitu bisa berkarya secara mandiri. Dan informatika memungkinkan seseorang bekerja secara mandiri. Misalnya, membuat aplikasi atau game sendiri dan memasarkannya. Freelance sebagai programmer atau web developer. Membuka startup teknologi. Banyak contoh sukses dari individu yang memulai karir dari teknik informatika, seperti para pendiri Google, Facebook, dan banyak startup lainnya. Alasan kelima yaitu bidang yang dinamis dan tidak membosankan. Teknik informatika menawarkan banyak pilihan spesialisasi, seperti pemrograman, desain aplikasi dan user, interface, pengolahan data besar, dan jaringan komputer. Dengan banyaknya bidang yang bisa dipilih, mahasiswa bisa menyesuaikan dengan minat mereka. Alasan keenam yaitu relevan untuk semua industri. Lulusan teknik informatika tidak terbatas pada perusahaan teknologi. Mereka juga dibutuhkan di industri kesehatan, perbankan, hiburan, hingga pendidikan. Alasan ketujuh yaitu tantangan yang menarik untuk pecinta teknologi. Bagi mereka yang suka dengan logika, pemecahan masalah, dan teknologi, teknik informatika adalah jurusan yang tepat. Setiap hari ada hal baru untuk dipelajari, sehingga tidak membosankan. Selanjutnya, saya akan membahas mitos dan fakta tentang teknik informatika. Ada banyak asumsi yang salah tentang teknik informatika. Berikut adalah beberapa mitos dan faktanya. Mitos tentang teknik informatika yang pertama yaitu semua yang belajar teknik informatika harus jadi programmer. Faktanya, teknik informatika mencakup banyak bidang, seperti jaringan, keamanan, manajemen data, hingga perkembangan perangkat keras. Mitos yang kedua yaitu robot akan menggantikan semua pekerjaan manusia. Faktanya, AI dan robot memang mengotomatisasi tugas tertentu, tetapi juga menciptakan banyak pekerjaan baru yang lebih inovatif.
Berikutnya, saya akan membahas apa perbedaan teknik informatika, sistem informasi, dan ilmu komputer. Teknik informatika lebih fokus ke cara membuat teknologi, belajar banyak tentang pemrograman, membuat aplikasi, game, atau sistem komputer. Cocok untuk yang suka coding dan bikin sesuatu yang teknis. Karir dari lulusan teknik informatika adalah programmer, software developer, dan ahli jaringan. Yang kedua ada sistem informasi. Fokusnya ke cara menggunakan teknologi atau bisnis. Belajar bagaimana teknologi bisa membantu perusahaan bekerja lebih efisien, seperti mengelola data atau membuat sistem yang mendukung keputusan bisnis. Cocok untuk yang suka teknologi dan bisnis. Karir dari lulusan sistem informasi adalah business analyst, IT konsultan, dan pengelola data. Berikutnya ada ilmu komputer. Fokusnya ke teori dan penelitian tentang teknologi. Belajar dasar-dasar teknologi seperti algoritma, logika komputer, dan konsep baru dalam dunia teknologi. Cocok untuk yang suka penelitian dan memahami cara kerja teknologi dari dasar. Karir dari lulusan ilmu komputer yaitu ada peneliti, akademisi, dan pengembangan teknologi baru. Di era modern ini, teknologi sudah sangat berkembang. Salah satu contoh ilmu teknologi yang sangat sering digunakan di era saat ini adalah kecerdasan buatan atau yang biasa disebut dengan AI. Di sini, saya akan membahas beberapa informasi tentang AI. Yang pertama ada, apa itu kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan atau AI adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan menciptakan mesin yang mampu meniru kecerdasan manusia, dari pengenalan suara hingga kendaraan otonom. AI menjadi otak di balik banyaknya teknologi canggih. Yang kedua, ada bagaimana AI bekerja. AI bekerja berdasarkan data dengan algoritma khusus. AI menganalisis pola, memprediksi hasil, dan bahkan belajar dari kesalahan. Dua cabang utama AI adalah pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam. Yang ketiga ada aplikasi AI dalam kehidupan sehari-hari. Di bidang kesehatan, AI membantu dokter mendiagnosis penyakit dan menemukan obat baru. Bidang kedua ada bidang transportasi. Mobil tanpa pengemudi adalah bukti nyata AI mengubah cara kita bepergian. Berikutnya ada di bidang pendidikan. Dengan personalisasi pembelajaran, AI membantu siswa belajar lebih efektif. Di bidang keempat ada bidang hiburan. Rekomendasi film dan lagu di platform streaming itu juga hasil kerja AI. Pembahasan berikutnya ada tantangan dan etika. Namun, dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. AI menghadirkan tantangan seperti privasi data, pengangguran akibat otomasi, dan risiko penyalahgunaan teknologi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengembangkan AI dengan mempertimbangkan etika dan kepentingan bersama. Pembahasan berikutnya ada masa depan AI. Masa depan AI penuh potensi, dari membantu menyelesaikan masalah global hingga menciptakan teknologi yang belum terbayangkan. AI akan terus berkembang, namun arah perkembangan ini ada di tangan kita. Kesimpulan dari AI adalah, AI bukan sekedar alat. Ia adalah revolusi yang mengubah cara kita hidup dan bekerja. Dengan pemahaman dan pemanfaatan yang bijak, AI dapat menjadi mitra yang membawa kita menuju masa depan yang lebih baik. Berikut kesimpulan tentang teknik informatika. Teknik informatika adalah jurusan yang mempelajari cara kerja komputer, teknologi, dan sistem informasi untuk menciptakan solusi berbasis teknologi. Jurusan ini menjadi pilihan favorit karena relevansi tinggi di era digital, peluang karir yang luas, dan fleksibilitas dalam berbagai industri seperti teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga hiburan. Dengan fokus pada pemrograman, pengelolaan data, jaringan, dan pengembangan teknologi seperti AI dan IoT, teknik informatika menawarkan tantangan yang menarik sekaligus prospek masa depan yang cerah. Jurusan ini sangat cocok bagi individu yang suka berpikir logis, kreatif, dan ingin berkontribusi pada perkembangan teknologi yang terus berubah. Melalui pemahaman yang baik, mahasiswa teknik informatika dapat menjadi inovator dan problem solver dalam menghadapi tantangan dunia modern. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.